Baik, selamat sore semua Bapak dan Ibu sekalian. Kita bersyukur oleh karena kita masih diizinkan oleh Tuhan boleh melanjutkan perjalanan studi kita secara khusus berkenaan dengan materi kuliah metodologi penelitian. Dan pada saat ini kita membahas pokok bahasan yang ketujuh adalah kelanjutan dari pokok bahasan yang keenam. Paradigma penalaran, pendekatan, dan metode penelitian. Sebelum kita lanjut, saya mereview beberapa hal yang sudah saya ketengahkan pada pembahasan yang keenam. Namun saya mau mengawali dengan satu pernyataan, Bapak Ibu, demikian. Penelitian adalah satu sistem yang terorganisir secara utuh. Jadi tidak dapat kita membuat perencanaan dan pelaksanaan penelitian dengan asal jadi atau dengan tidak teratur. Harus terorganisir, tersistem dengan baik sesuai dengan ketentuan baku. Karena itu kita dituntut kepatuhan kepada kaidah-kaidah, kepada ketentuan-ketentuan. Saya berpikir bukan hanya mengenai penelitian, apapun sebenarnya yang kita lakukan, semestinya kita melihat semuanya dalam satu sistem. Dan satu sistem itu sistem yang terorganisir secara utuh. Mengapa demikian? Apa alasannya mengapa penelitian itu satu sistem yang terorganisir secara utuh? Karena kebenaran yang ada itu adalah satu sistem. Kebenaran apapun itu in system and one system. Termasuk kebenaran teologis dari Alkitab, itu semuanya adalah kebenaran yang tersistem. One system. Ya, dan karena itu kita pada waktu mau mengungkapkan, menyingkapkan, memahami kebenaran, kita harus berupaya untuk memahaminya dengan langkah-langkah, dengan ketentuan-ketentuan, dengan memenuhi kaidah-kaidah yang terorganisir. Itulah alasannya mengapa tidak mungkin kita mengadakan penelitian dengan sembrono atau dengan asal saja, asal-asalan. Melainkan terencana, terlaksana, dan semua itu in one system. Mari kita mulai sistemnya itu mulai dari paradigma atau filsafat. Bahwa segala sesuatu itu dimulai dari filosofi. Saya pikir bukan hanya penelitian, Bapak Ibu. Ya, saya pikir bukan hanya penelitian. Dalam segala hal, apapun yang manusia pikirkan dan lakukan, semuanya semestinya dimulai dengan paradigma. Dimulai dengan filsafat atau dengan filosofi. Apakah itu menyangkut pelayanan gereja, juga menyangkut pemakaman warga gereja yang meninggal, atau apa saja, ke pasar pun harusnya dalam sistem. Ya, sampai makan itu semua one system. Pernikahan pun one system. Apa saja. Jadi ini sebenarnya ilmu ini tidak hanya berkenaan dengan penelitian, tapi berkenaan dengan seluruh aspek. Kenapa? Apapun yang kita kerjakan tidak dimulai dari filsafat, tidak dimulai dari filosofi, ambruk. Karena filosofi ini adalah landasan. Ya, filsafat ini adalah landasan. Secara sederhana, filsafat itu adalah prinsip-prinsip baku yang menegaskan mengenai keberadaan yang sahih, otentis, keberadaan yang semestinya. Itu dibingkai dengan bingkai filosofis. Jangan mengira begini, Pak,
Oh bukan Pak, yang mendasar itu Alkitab. Betul. Tetapi pengertian kita tentang Alkitab harus menjadi filosofi kita. Apa artinya? Harus menjadi prinsip kita. Prinsip-prinsip ini membentuk filosofi. Ya katakanlah kita berbicara mengenai prinsip ketergantungan kita pada Allah sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Ya, 1, 2, 3, 4 prinsip itu menjadi filosofi. Jangan anti dengan kata filsafat. Itu pasti tidak akrab. Sekali lagi, jangan anti dengan kata filosofis atau filsafat. Salah paham berarti. Nah, kembali kepada penelitian. Karena dia satu sistem, dan sistem yang terorganisir secara utuh, secara utuh, holistik, maka kita memahaminya dimulai dari filsafat atau paradigma. Paradigma penelitian, kemudian berlanjut pada penalaran penelitian. Biasanya paradigma filsafat itu diturunkan dengan satu rasionalisasi, baik dalam bentuk deduktif ataupun induktif. Itu namanya penalaran. Sama dengan penelitian. Bapak Ibu, sama juga dengan khotbah. Bapak Ibu mau khotbah hari Minggu. Saya dengar seorang pengkhotbah memulai memaparkan masalah-masalah, ya pasti itu induktif. Tapi seorang pengkhotbah memulai langsung buka Alkitab, langsung mengkaji latar belakang kitab Roma, karena teks khotbahnya dari Roma pasal 5, lalu dia mulai mengekspos, menyampaikan mengenai latar belakang kitab Roma, itu deduktif. Udah langsung tahu. Ya, sudah langsung tahu. Dan hal ini diketahui oleh orang yang belajar. Kalau orang memberikan sambutan juga, dia mulai dengan undang-undang, kita mendapat amanah dari undang-undang, maka itu kita semestinya demikian, tapi sedihnya kenyataannya, itu deduktif. Ya. Jadi ilmu ini tidak hanya berkenaan dengan penelitian, tapi dengan segala aspek kehidupan kita. Dari penalaran, namanya sistem, pendekatan. Ya, pendekatan. Dan kita tahu bersama ada 2 pendekatan. Dan ya juga 3, mix. Kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada mix. Ada pencampuran antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi dominannya kualitatif. Oke, ini diingat. Nah, dari pendekatan ini muncullah metode-metode penelitian. Ada metode penelitian untuk pendekatan kualitatif, ada metode penelitian untuk pendekatan kuantitatif. Tolong jangan salah-salah sebut. Saya berkali-kali menyampaikan, tetapi saya membaca Bapak Ibu punya masukan pendapat masih juga salah menggunakan kata-kata. Kita sering mendengar orang berkata metode kualitatif, keliru. Itu memalukan. Metode kuantitatif, keliru. Kuantitatif dan kualitatif itu adalah approach of research. Research approach is qualitative or quantitative. But each of them, masing-masingnya itu memiliki metode berkenaan dengan penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian pendekatan kuantitatif ada masing-masing. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa penelitian itu adalah satu sistem. Why? Karena memang kebenaran itu in system. Kebenaran itu ada dalam satu sistem. Maka memahami kebenaran harus sesuai dengan langkah-langkah terorganisir untuk memahami kebenaran. Bukan menemukan kebenaran ya. Saya berkali-kali dalam perkuliahan ini menyatakan kita tidak pernah menemukan kebenaran. Kebenaran sudah ada. Namun kita memahami kebenaran, menjelaskan kebenaran, atau memperjelas, mengembangkan pengertian kita tentang kebenaran. Kebenaran tidak mungkin ditemukan karena itu hanya disingkapkan oleh Allah. Ya. Nah,
jadi dari paradigma sampai metode. Nah, kembali kita melihat ya apa yang saya kemukakan dalam bentuk bagan ini in system ya, dalam satu sistem. Jadi tidak bisa sembarangan membuat penelitian. Mulai dari filsafat penelitian, penalaran, itu deduktif atau prior, dan juga induktif atau posteriori. Lalu berlanjut pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari pendekatan ini, kita menemukan metodenya masing-masing. Metode penelitian untuk pendekatan kuantitatif, ini dia, ada 4. Ex post facto, eksperimen. Ya, ini semua berkenaan dengan positivisme. Paradigmanya positivisme. Demikian juga, jadi ada kuantitatif komparatif, ada kuantitatif asosiatif. Mengasosiasikan gitu loh. Dan ada yang membandingkan seperti eksperimen. Pengaruh. Misalnya, mengapa keadaan bangsa Indonesia seperti sekarang ini ada? Pasti ada pengaruh sebelumnya. Ya, pasti ada pengaruh sebelumnya. Itu bisa mengadakan penelitian, eksperimen, atau ex post facto, asosiatif korelasional. Nah, Pak, tolong jelaskan. Nggak ada waktu untuk kita menjelaskan ini. Nanti Bapak Ibu buka buku metode penelitian. Saya sudah katakan kemarin hari, Bapak Ibu harus punya buku metode penelitian. Karena di sana dengan rincinya kita tinggal mengikuti. Jangan lagi ada tanda tanya di pikiran kita, di otak kita. Apa ya? Buka buku, ya. Tolong, atau cari buku. Ya, karena ini menyangkut teknis. Kalau menyangkut teknis perlu buku, petunjuk-petunjuk teknis. Jadi silakan mencari buku. Di antaranya buku saya ada cukup lengkap menggambarkan, menjelaskan mengenai pengertian, langkah-langkah, karakteristik daripada metode-metode penelitian pendekatan kuantitatif. Ya, lalu juga ada metode penelitian pendekatan kualitatif. Ya, setidaknya ada 6-7 analisis isi, etnografi, studi kasus, fenomenologi, penelitian sejarah, grounded theory atau research, lalu mix approach, yaitu penggabungan antara qualitative approach dan quantitative approach. Dan biasanya itu, sekali lagi yang dominan itu kualitatif, baru dibantu ditambah dengan kuanti. Misalnya, dia mau mewawancarai para informan-informan, mendapatkan data yang diperlukan, tapi kemudian ternyata wawancara ini tidak cukup memadai untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka perlu ada angket atau kuesioner diedarkan kepada yang sudah tertentu. Ya, oke. Biasanya mix approach ini itu berkenaan dengan penelitian pengembangan model. Misalnya pengembangan model mengajar, teaching model ya, pengembangan model pastoral, pengembangan model penginjilan, pengembangan model khotbah, itu bisa menggunakan mix. Atau juga penelitian evaluasi program, misalnya evaluasi program KB, evaluasi program bantuan tunai langsung supaya nggak dicuri oleh menteri. Ya, bagaimana membuat evaluasi program, juga penelitian evaluasi kebijakan. Ada kebijakan pemerintah dievaluasi. Itu dengan menggunakan mix approach, baik kuali maupun kuanti. Termasuk penelitian tindakan. Kita mengamati, mempelajari, meneliti mengenai tindakan belajar siswa di kelas. Guru mengajar, lalu siswa berespon, itu circle lingkarannya. Dan kita melihat melalui mix approach. Ya, seperti itulah ya. Nah, ini saya hanya mau tegaskan bahwa bahwa penelitian itu adalah satu sistem yang terorganisir. Karena itu,
kita harus perlu berkali-kali mengulang-ulang mempelajari metode penelitian disertai dengan praktik supaya familiar dengan kita. Kalau hanya ikut tanpa praktik pun ini hanya kita menguasai saat kuliah. Tapi kalau kita terapkan ini akan menjadi kebiasaan kita meneliti dengan sistem yang terorganisir. Nah, sebagaimana yang saya kemukakan kemarin hari, karena dia sistem yang terorganisir, maka perlu memperhatikan kesesuaian bahwa metode penelitian atau apapun pasti berkenaan dengan kesesuaian alur pikir, dimulai dari paradigma, lanjut penalaran, pendekatan, metode. Paradigma itu dua ini, positivisme atau naturalisme. Pak, apa itu positivisme? Positivisme itu menyangkut angka-angka yang pasti. Ya, karena itu dia berhubungan dengan statistik. Ya, dia berhubungan dengan statistik. Ada pokoknya Bapak Ibu pasti membawa kalkulator lah. Lalu ada rumus untuk menghitung. Ya, biasanya menghitung hubungan, menghitung pengaruh, menghitung korelasi. Itu positif. Karena ini ilmu eksakta. Biasanya akrabnya itu di ilmu alam dan ilmu sosial. Lebih banyak di ilmu alam. Karena itu saya mengkritisi para dosen yang lebih cenderung menggunakan paradigma positivisme dalam penelitian teologi biblikal. Bagi saya agak jauh. Bukan tidak boleh. Bukan tidak mungkin. Mungkin saja, tetapi memiliki kerja yang sangat-sangat hati-hati. Ya. Lalu naturalisme itu satu penelitian yang sangat menekankan aspek kealamiaan. Ya, alami apa adanya, apa yang dipikirkan, dirasakan, diduga, dianggap oleh orang-orang yang kita teliti. Karena itu mereka sebagai subjek. Naturalisme itu seperti itu. Ya. Nah, biasanya naturalisme ini dengan wawancara. Kalau positivisme dengan angket. Kita nggak perlu ketemu mereka, nggak masalah. Yang kita menyebarkan angket kepada orang-orang yang kita tidak kenal pun, never mind. Tetapi kalau naturalisme tidak bisa, kita harus hidup di antara mereka. Karena itu kita harus mengerti perasaan mereka, budaya mereka, cara berpikir ekonomis mereka, tradisi-tradisi mereka. Ya, kita hanya bisa mendapatkan data lengkap secara objektif dari perspektif subjeknya mereka. Oke? Lalu positivisme ini terungkap pada penalaran deduktif, saya sudah utarakan. Lalu sedangkan naturalisme ini terungkap pada penalaran induktif. Dan itu nampak pada Bapak Ibu membuat pendahuluan atau bab 1 tentang pendahuluan. Biasanya kalau deduktif itu diawali dengan hal-hal yang ideal dulu. Hal-hal yang ideal, das in, kemudian yang faktual, das sollen. Ada gap di situ. Nah, induktif memang sedikit juga di situ, tetapi dia tidak banyak memulai dengan yang ideal. Langsung pada pemaparan masalah. Itulah yang induktif. Lalu deduktif ini dari positivisme dengan pendekatan biasa pasti kuantitatif. Dan yang induktif dari naturalisme dengan penalaran induktif pasti kualitatif. Salah ya, ini kualitatif. Saya pikir saya langsung perbaiki saja karena daripada salah-salah terus. Sorry. Kualitatif. Salah typing ya. Kemarin. Oke. Kemudian dari kuantitatif pasti metodenya tertentu. Dan kuantitatif metode tertentu dan kualitatif pun metodenya tertentu. Jangan dicampur-campur. Ya, sangatlah ditertawakan. Saya banyak tertawa dengan skripsi tesis yang saya baca. Betul-betul ya sangatlah menyedihkan. Seorang menetapkan metodenya, pendekatannya pendekatan kualitatif. Metodenya eksperimen. Lucu banget.
Itu tidak mungkin mengawinkan antara ayam dan kambing itu. Tetapi itulah yang dibuat oleh banyak mahasiswa, sebagaimana nampak di skripsi-skripsi dan tesis-tesis, bahkan ada yang disertasi. Saya tidak mengerti kalau ada seperti ini. Saya pikir harus dibakarlah tesis itu, karena nggak layak, akan menjadi tertawaan seumur hidup. Supaya berhenti ditertawakan, ya dibakar saja, karena sudah salah. Nah, berkenaan dengan itu, kan ujungnya kan paradigma penalaran, pendekatan, metode. Metode-metode pendekatan kuantitatif itu sudah jelas. Ya, seperti ini. Ada metode satu, sebenarnya ada 4 yang. Yang pertama eksperimen. Yang kedua penelitian korelasi. Yang ketiga komparasi. Yang keempat survei research. Nah, Pak, apa artinya? Apa ciri-cirinya? Langkah-langkahnya? Buka buku metode penelitian. Di buku saya pun cukup lengkap lah. Cukup memadai, maksud saya cukup memadai. Dan memang wajiblah Bapak Ibu seorang master minimal dia harus mempunyai minimal 6-7 buku lah metode penelitian. Doktor harus 12 buku metode penelitian. Itu kalau tidak ada ya betul-betul nggak betul. Ya minimal STH, sarjana itu ya 3 lah buku metode penelitian. Nggak usah memikir, nggak usah taruh tanda tanya di pikiran kita, tanda tanya. Big question, nggak perlu bertanya. Sudah ada di situ semua, tinggal disalin kan? Asal jujur sumbernya. Nah, berkenaan dengan judul-judul tesis, disertasi, atau skripsi dengan pendekatan kuantitatif, maka Bapak Ibu langsung tahu aja. Kalau ada kata pengaruh, ada kata hubungan, ada kata korelasi, ada kata implikasi, ada kata relevansi, pasti kuantitatif. Tolong ingat, jangan mempermalukan diri sendiri, hanya hal yang sederhana ini. Kalau sudah baca judul tesnya, pengaruh motivasi terhadap prestasi, kuanti itu. Sudah, nggak usah satu kata saja, pengaruh, pasti kuanti. Hubungan, pasti kuanti. Korelasi, pasti kuanti. Implikasi, pasti kuanti. Relevansi, pasti kuanti. Nggak usah pakai pikiran lagi. Ya, ingat saja ini. Nah, khususnya dia berkenaan dengan pengaruh, hubungan, korelasi, implikasi, relevansi antar 2 atau lebih variabel. Misalnya tadi saya katakan pengaruh motivasi, ya, latar belakang pendidikan, apalagi 2 aja lah, 2. Pengaruh motivasi, pendidikan terhadap prestasi kerja, kinerja. Ada 3 variabel, ya ini sudah pasti kuanti. Nggak usah berpikir, apa ya, payalah, bukan apa ya, payalah. Nggak usah berpikir, sudah jelas. Ya, karena itu sekali lagi, judul-judul tesis, skripsi, disertasi, yang ada kata-kata pengaruh, hubungan, korelasi, implikasi, relevansi, ya kuantitatif. Nggak usah dipikirkan lagi. Itu sudah absolut. Sedangkan metode-metode metode berkenaan dengan pendekatan kualitatif, itu ada metode fenomenologi. Apa itu artinya? Dasarnya apa? Karakteristiknya apa? Langkah-langkahnya apa, itu ada di buku metode penelitian. Silakan, di buku saya pun ada. Metode etnografi, biasanya menyangkut budaya. Ya, metode penelitian budaya. Tidak hanya budaya kuno, tidak hanya budaya daerah, budaya suku, etnik, etnik, atau apa. Juga budaya organisasi. Pak, Bapak kok menggunakan metode etnografi? Bapak kan meneliti sekolah. Loh, kan meneliti budaya sekolah. Bapak kan meneliti gereja. Iya, saya meneliti budaya gereja. Budaya ibadah,
budaya kepemimpinan gereja, itu etnografi. Itu laku loh. Etnografi ini banyak digunakan untuk komunitas, meneliti komunitas. Ya, menurut saya, disertasi saya pun etnografi, mix lah. Saya mix dengan fishbone diagram, juga boleh fenomenologi, ya. Lalu studi kasus, betul-betul untuk apa? Memperdalam kasus. Ada kasus-kasus entah di gereja, di masyarakat yang Bapak Ibu mau pelajari, gunakan metode studi kasus, ya. Yang keempat, metode historis. Ini biasanya baik sejarah berkenaan dengan event, peristiwa-peristiwa, maupun pemikiran-pemikiran dalam sejarah. Itu metode historis. Itu berkenaan dengan kualitatif. Dan juga metode analisis isi. Ini juga berkenaan dengan sastra. Ya, ini juga bisa diterapkan juga kaitannya dengan teks-teks ya, untuk mempelajari, menganalisis isi. Lalu juga metode grounded theory, yaitu teori yang dianggap muncul dari lapangan. Dia tanpa ada satu pembahasan sebelumnya. Dia langsung ke lapangan, dia langsung menemukan ilmu, menemukan teori dari lapangan tanpa ada presuposisi pengetahuan awal. Nah, ini sangat tidak akrab dengan teologi ya. Nah, lalu istilah-istilah yang muncul dalam judul-judul penelitian, apakah dia tesis, skripsi, disertasi, pasti ada urusannya dengan landasan, acuan, analisis, evaluasi, pola, model, kritik, analisis kritik. Nah, itu kalau ada kata-kata itu, sudah jelas itu kualitatif. Nggak usah berdebat dengan saya. Itu sudah jelas, karena malulah, itu sudah absolut, sudah baku. Nah, kata-kata ini merepresentasikan mengenai metode-metode atau mengenai judul-judul atau topik-topik penelitian pendekatan kualitatif. Saya harap ini diingat dan jangan lupa seumur hidup. Kalau tidak, mohon maaf, Bapak Ibu langsung dinyatakan ya nggak tahu apa yang Bapak Ibu tulis itu, Bapak Ibu nggak tahu. Kenapa? Karena kalau judulnya ada kata acuan lalu menggunakan variabel, itu sudah kecelakaan besar. Itu tidak mungkin adanya perkawinan antara kambing dan ular. Nah, itu analoginya begitu. Kambing dan ular ya, kambing ya kambing, ular ya ular. Tidak mungkin ada pertemuan kambing dan ular, walaupun keduanya adalah binatang. Jadi, betul-betul memalukan sekali kalau kita salah menggunakan istilah. Saya berkali-kali bicara hal ini, supaya kita betul-betul punya komitmen mengerti sungguh-sungguh. Ya, teriak-teriak lagi waktu membaca tesisnya atau abstrak tesisnya, dia teriak-teriak. Ya, lalu salah gunakan kata, lalu salah penelitian, hancur lebur. Kalau saya pasti tidak lulus. Ya, ada satu waktu itu dia sekretaris sinode yang saya dibimbing, lalu saya diminta menguji. Dan saya hanya membaca tesisnya itu, tesisnya berjumlah 200 halaman lebih, lalu saya hanya membaca 5 menit. Dan saya bilang, tim penguji tolong batalkan ujian ini, karena pasti nggak lulus. Saya langsung mengatakan, pasti tidak lulus, kasihan dia, malu loh. Lah, tapi kemudian saya terlambat datang karena dari keluar kota, masuk kampus, masih harus ganti pakaian. Kemudian sambil dari rumah ke tempat ujian, saya membuka tesisnya. Saya bilang, nih tolong tunda dulu. Karena pasti nggak lulus. Kenapa? Kacau. Ya, tidak ada kesesuaian antara fokus dan juga dengan pembahasan metode. Itu pasti salah. Itu rusak banget. Nggak usah saya membaca, memakan waktu 2 jam membaca 200 halaman. Nggak perlu. Saya hanya lihat 1-2 kata saja, kalau dia sequence, kalau dia in order, dalam urutan, ya oke, aman. Kalau hanya salah ketik, atau salah konsep sedikit, nggak masalah, pasti lulus lah. Tapi kalau salah kerangka, salah total sekali itu.
Ya, oke, saya mohon memberi perhatian. Nah, biasanya seperti kemarin ada di antara teman-teman yang menyampaikan hanya satu fokus. Itu namanya fokus. Biasanya kualitatif ini misalnya begini ya, pemuritan ini satu subfokus. Peningkatan mutu jemaat, 2 subfokus. Jadi jangan hanya satu subfokus. Ini bukan variabel ya. Jangan juga sebut variabel, memalukan. Kalau kualitatif jangan menyebut variabel. Saya sangat sedih. Di Jawa Timur ada dosen-dosen gelar doktor menyebut variabel untuk kualitatif. Ini betul-betul memalukan. Ya, kalau kualitatif itu hanya fokus, subfokus. Dan biasanya kalau namanya skripsi itu minimal 2 subfokus. Ya, tesis juga dan disertasi 3 subfokus. Misalnya tadi kan, ya, pemuritan dalam Matius, ya, dalam Injil Matius sebagai pola peningkatan kualitas jemaat. Wah, sudah dua subfokus. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan pada saya rancangan judul hanya satu, itu paper. Saya sebut tadi malam itu paper. Harus minimal 2 subfokus. Ya, 3 bagus, makin rumit, bukan rumit sih, makin tingkat kesulitannya tinggi. Itu cocok untuk master. Ya, harus perhatikan ya, minimal harus 2 subfokus. Minimal itu, minim sekali itu. Oke, tolong diberi perhatian. Lalu proses penelitian ini umum ya. Proses penelitian sudah ada metode dan ada dari judul, topik dan sebagainya. Dan kita tahu semua itu dari mana? Awalnya pada umumnya ini menjadi hobinya para ilmuwan, memulai pada masalah. Lalu ada teori. Ini ya, proses teoretik. Lalu ada uji empiris lapangan. Lapangan menghasilkan data. Lalu di bawah teori ini ada hipotesis. Jadi setelah dia mempelajari ya konsep-konsep pemuritan, ya boleh juga gini, judul tesisnya atau skripsinya, biarpun hanya 2 variabel ya. Pengaruh pemuritan terhadap pendewasaan warga gereja. Nah, itu kuantitatif. Ya, kuantitatif. Pengaruh pemuritan terhadap pendewasaan warga gereja. Maka membahas mengenai pemuritan dan pendewasaan itu di proses teoretik ini. Nah, dari situ muncul hipotesis bahwa katakanlah demikian, tanpa pemuritan tidak mungkin ada pendewasaan. Nah, begitu loh. Tanpa pemuritan tidak mungkin ada pendewasaan. Pemuritan adalah upaya pendewasaan yang efektif gitu. Di sini dia di hipotesis. Nah, lalu kita membuat penelitian. Proses penelitian ini dari mana? Dari teori ini. Dari teoretik membentuk konseptual, dia ke sini ke tengah sini. Lalu dia membuat rumusan operasional, lalu menjadi kisi-kisi, lalu menjadi pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu muncul dari teori. Jangan karang-karang ya. Apa ya saya mau tanya ya? Apa yang mau saya tanya? Nggak usah berpikir, pakai ilmu. Ya, tidak usah berpikir. Itu melelahkan sendiri saja, melelahkan diri sendiri. Langsung pakai ilmu. Apa? Ya dari teoretik lah. Lalu dari konseptualnya apa, operasionalnya apa, muncullah kisi-kisi. Kisi-kisi itu kemudian dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan namanya angket. Angket itu untuk kumpul data lapangan. Lalu kita uji hipotesis di sini. Uji hipotesis melalui pembahasan. Setelah hasil penelitian, diujilah dia melalui rumus-rumus tentu. Ya, uji Hanol. Lalu simpulan. Kesimpulannya apa? Apakah hipotesisnya ditolak atau diterima? Itu saja. Ya, inilah kebiasaan penelitian kuantitatif umum. Kuanti ya. Tolong
Kalau bilang empiris itu kuantitatif, hipotesis kuantitatif ya. Kalau hipotesis namanya kuantitatif. Jangan salah-salah. Malu lah kita. Master kok salah-salah. Ya, tolong ingat. Maka itu saya tekankan. Saya mau tekankan. Karena kita malu lah bergaul juga dengan teman-teman akademisi. Lalu kita salah-salah ngomong. Betul-betul kita ditertawan tanpa mimik. Itu tidak enak sekali. Oke. Nah, sekarang metode proses penelitian teologi ini teologi kuantitatif. Saya menambah sendiri. Harusnya dimulai ini ide saya. Tentu bukan idenya orang lain. Harusnya dimulai tujuan. Tujuan lalu ke masalah. Saya mau meneliti pemuritan dan pendewasaan. Tujuannya untuk apa? Menyiapkan bahan pemikiran untuk menstimulasi para pendeta menerapkan pemuritan bagi pendewasaan gereja. Itu tujuan dulu. Kenapa? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Bertahun-tahun program ini, program itu, program ini, program ini. Enggak ada pendewasaan jemaat. Jemaatnya sudah 60 tahun, sudah 90 tahun, semua 1 abad. Tapi nampak bertikai terus. Nggak ada terlibat dalam misi, itu kanak-kanak. Gereja yang tidak terlibat dalam misi, gereja kanak-kanak. Bahkan gereja mandul. Nah, itu kenapa mandul? Karena nggak dewasa. Mengapa nggak dewasa? Karena tidak ada proses pendewasaan. Nah, itu masalah-masalah ya. Nah, lalu boleh di sini diturunkan ke proses teoretik lah. Membahas pemuritan dalam kitab Matius dan seterusnya. Bolehlah meneliti mengenai gereja. Proses empiris. Ini kalau dia kuantitatif ya, boleh. Ya, tetapi pada prinsipnya hampir sama dengan proses penelitian umum, ilmu umum. Ya, bidang umum maksudnya. Disiplin ilmu yang pada umumnya non teologi. Sama. Ya, sama. Namun ini untuk kuantitatif dan ini lebih cocok, dengar saya baik-baik, hanya untuk teologi praktika. Ya, hanya untuk teologi praktika, bukan untuk biblika, sistematika, historika. Ya, historika mungkin juga bisa sih kalau dia meneliti peristiwa-peristiwa. Tapi kalau meneliti pemikiran-pemikiran sejarah yang pernah ada dalam sejarah itu sulit. Menggunakan kuantitatif. Nggak cocok lah, nggak cocok. Pendekatan kuantitatif untuk meneliti data dokumen-dokumen sejarah. Nggak cocok. Makanya harus kita berbeda loh Bapak Ibu. Teologi dengan non-teologi itu berbeda. Tapi ada persamaannya seperti yang saya paparkan di depan ini kan. Ini tabel ini. Oke. Nah, secara khusus untuk penelitian teologi dan ini untuk kuantitatif sudah. Ini untuk kualitatif. Ya, penelitian teologi kualitatif. Tetap saya memberi usulan, harus dimulai tujuan. Jangan orientasinya masalah. Kenapa? Masalah ini orientasi positivisme, bukan naturalisme. Lucu juga kan? Pendekatannya naturalisme. Tetapi pada waktu dia membuat proses penelitian, di awalnya dengan masalah. Ini namanya kacau. Ya, kacau. Maka saya mengusulkan amannya kita mulai dari tujuan. Seperti saya berikan contoh tadi kan. Oke. Lalu studi literatur. Studi lapangan, oke. Nah, ini kalau kualitatif, dia pakai subfokus. Bukan hipotesis. Lalu dia lapangan ada. Lalu disintesiskan. Baru kesimpulan. Jadi, prosesnya sama. Hanya berbeda beberapa hal. Misalnya, kalau teologi tidak menemukan kebenaran, melainkan memperjelas kebenaran itu, atau juga mungkin boleh menemukan penjelasan. Nah ini bukan menemukan kebenaran, tapi menemukan penjelasan, menemukan pengertian tentang kebenaran. Jadi memang saya harap kita semua di sini memberi perhatian serius. Disinilah perbedaan kita dengan non-teologia. Kalau tidak ya minta maaf, kita lebih banyak menjadi
pengkhianat teologi ya, demi diakui oleh dunia akademisi. Itu bagi saya tidak patut lah. Itu namanya Yudas Iskariot menjual dengan 30 keping penelitian. Oke, saya mau tekankan lagi mengenai perbedaan. Saya harap Bapak Ibu sudah beri perhatian. Kalau enggak diulang-ulang di rumah supaya diulang-ulang gitu loh. Supaya jangan salah, malulah kita. Kalau sarjana masih salah-salah, enggak masalah lah. Tapi kalau master salah-salah dipermasalahkan, apalagi doktor salah-salah. Itu tidak patut lah. Oke ya. Bapak, mari kita lihat secara selayang pandang saja bahwa ini perbedaannya. Kuanti itu ini ilmiah. Ilmiah itu menekankan tentang ketepatan. Ketepatan. Alamiah itu yang kualitatif menekankan kealamiaan, yaitu keoriginalitasan, keapa-adaannya gitu, keapa-adaan. Ya, itu perbedaan. Lalu kan penalarannya sebab-sebab keakibat. Ini ingat ini. Lalu kalau kualitatif langsung masalah. Misalnya masalah begini, saya akan berikan contoh ya. Usia lanjut, mata sudah kurang melihat, gerakan tubuh lambat, itu bukan masalah. Tetapi kalau orang tua lanjut itu ya tidak bisa, katakanlah mau bunuh diri atau patah semangat, nggak mau lagi semangat hidup, itu masalah. Tapi itu begini, kalau dia kuantitatif, sebab-sebab sehingga orang tua lanjut usia menjadi frustrasi karena ketuaannya. Itu sebab-sebab apa? Akibatnya dia frustasi. Nah, kalau kualitatif langsung frustasi dulu. Frustrasi, orang tua frustrasi, kakek ya, sudah lansia, lanjut lah gitu. Lansia, frustasi dengan ketuaannya. Dulu semangat, anak muda pemana, pemain sepak bola, dan sebagainya. Kemudian menjadi orang yang lanjut usia, akibatnya dia frustasi, lalu lihat sebab-sebabnya. Oke? Ini kita cara berpikirnya seperti itu. Nah, tolong ada beberapa hal yang memang berbeda. Misalnya ya, saya perhatikan ya, kalau kuanti itu memverifikasi hipotesis, bukan hipotesis ya, memastikan verifikasi. Tapi kalau kualitatif, pendalaman, pengembangan dan pengungkapan, diungkapkan, dibukakan. Oh ternyata setelah diwawancara, ternyata ini pengungkapan. Seperti itu ya. Oke. Ini sudah sama semua. Ya. Kalau apa? Ya alamiah dan ilmiah. Saya harap diperhatikan. Nah, Bapak Ibu senantiasa buka buku metode penelitian. Itu buku pendamping kita mengadakan penelitian. Oke, ini tambahan saja. Penelitian lapangan, kalau dia pendekatan kuantitatif, dia cenderung menguji teori. Kalau kualitatif nggak menguji teori ya. Tolong ya. Tapi menemukan teori. Itu perbedaannya. Lalu kalau dia menetapkan variabel-variabel, kalau namanya kuantitatif, ada variabel bebas, variabel terikat. Misalnya motivasi mempengaruhi prestasi. Variabel bebasnya itu motivasi. Karena dia nggak dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu apalah? Prestasi. Itu namanya variabel terikat. Lalu menetapkan jenis variabel. Ada banyak jenis. Nanti saya berikan sedikit aja. Tunjukkan sebentar. Ini hanya ending yang praktis saja ya. Menetapkan hubungan antar variabel. Hubungannya apa? Pengaruhnya kah? Atau gimana? Kata kuncinya seperti ini. Saya pikir, perhatikan. Sedangkan penelitian lapangan, pendekatan kualitatif, dia menemukan teori. Saya lebih cocok menyebutnya untuk teologi, menemukan pemahaman. Ya.
Lalu menetapkan pokok, analisis domain, di dalamnya juga bisa berlanjut pada analisis taksonomi, berlanjut pada analisis komponen, dan juga berlangsung pada analisis tema. Itu apalagi kalau berkenaan dengan metode etnografi kan. Misalnya saya mau teliti lapangan langsung, mau lihat perilaku pengendara, saya mau turun dari apartemen ini, saya mau berdiri di depan Season City, dan selama 2 jam saya mau bawa buku dan pen, saya mau mencatat perilaku driver melalui kendaraan-kendaraan. Saya bisa membuat, pertama, melihat hal-hal yang dominan, domain. Oh, suka nyalip. Ternyata mobil kecil itu suka ini, mobil besar lurus-lurus saja, tapi menguasai di tengah jalan. Pasti dia orang tidak berpendidikan. Jadi itu nanti analisis nanti kan. Tapi itu sampai menemukan dari selama 2 jam saya menemukan 18 item. Nah, dari 18 item ini saya mau analisis ini domain. Mana yang saya mau teliti? Saya hanya mau teliti 6 saja. Yang lain saya buang. 6 saja saya ambil. Itu namanya analisis lapangan. Itu dari situ awalnya, itu baru awal. Ya, baru awal. Sama juga kalau kita meneliti analisis teks Alkitab. Kita selalu belajar kitab, selalu kita Injil Yohanes. Ya, tapi kita mau analisis apanya? Temanya, langsung tema tentang pembenar atau roti hidup. Ya, lalu kita mempelajari roti hidup dalam seluruh teks roti hidup, atau mungkin roti hidup kan mungkin lebih tepat dalam Injil Yohanes kita membahas mengenai satu tema utama yang muncul berkali-kali di Injil Yohanes. Itu domain. Ya. Oke, baru analisis lebih dalam lagi, taksonomi, eksegese lah. Jadi, ini kan tidak diketahui oleh profesor doktor non-teologi. Hanya kita lah yang mampu menyusun yang dapat lah, karena kita akrab dengan bidang kita. Ya, maka itu kalau STT diajar oleh doktor profesor non-teologi ya, dalam hal metode penelitian, dan kita dosen serta mahasiswa tidak kritis dan tidak mengembangkan teologi ya, wah saya pikir metode umum itu akhirnya membuat tak berdaya kebenaran teologis. Lalu setelah itu kita baru mendapatkan fokus. Oh, fokusnya hanya 4 saja. Dari 18 saya pilih 6, kemudian ternyata hanya 4 fokus. Lalu menetapkan masalah penelitian dan tempat penelitian. Nah, dan merumuskan fokus dan tempat penelitian itu dalam satu kalimat pernyataan. Itu menjadi, dan itulah yang namanya judul. Jadi judul skripsi, tesis, disertasi itu dari rumusan fokus yang dijumpai, yang ditemukan berkenaan dengan tempat. Misalnya demikian ya. Contoh. Saya membahas mengenai pengertian roti hidup dalam Injil Lukas, dalam Injil Yohanes, ya. Dan roti hidup dalam Injil Yohanes sebagai acuan pengajaran tentang finalitas Yesus dalam jemaat gereja. Langsung tempatnya apa? Karena itu kalau kualitas itu harus ada tempat. Dalam jemaat gereja apa? Bapak Ibu yang kualitatif langsung menunjukkan tempat. Karena populasi itu adalah tempat penelitian. Nggak perlu sampel lagi. Kalau kuantitatif pakai sampel, populasi and sampel. Maka perlu ada sampling. Tapi kalau kualitatif langsung, population is my field research. Dan itu langsung menjadi tempat penelitian kita. Oke ya. Jenis-jenis variabel ini singkat saja, ada variabel tidak bebas karena dia dipengaruhi variabel bebas, variabel kontrol, variabel antara intervening, variabel moderator. Ini untuk kuantitatif ya. Variabel antecedent yaitu variabel yang mendahului, dan variabel pengganggu distorted. Ini minimal ada 7 variabel untuk penelitian kuantitatif, bukan kualitatif ya. Yang variabel pengaruh misalnya, saya katakan tadi, sarapan pagi,
hati yang gembira, cium sayang sang istri mempengaruhi dinamitas kerja sang suami. Begitu loh. Boleh paham itu ya. Itu namanya kuantitatif. Tapi masih ada variabel lain. Ya, variabel lain. Maka itu jangan memutlak. Teman-teman sekalian tolong perhatikan ini ya. Jangan suka memutlakkan sesuatu karena ternyata sesuatu itu terjadi karena banyak variabel. Ya, misalnya perdebatan mengenai intervensi PGI atau sikap PGI terhadap 51 orang mantan petugas KPK yang tidak diterima sebagai tenaga aparatur sipil negara. Nah, kita sudah berkomentar, PGI begini, negatif, B, C, D, A, F. Ternyata kakaknya, adiknya, ketua ini punya apa, termasuk juga salah satu dari 51, dan banyak alasan. Nah, saya memperhatikan kita terlalu gegabah. Kita harus menunggu sampai kasus ini tuntas, baru kita mengetahui ternyata variabelnya banyak. Ada variabel nepotisme, variabel politis, variabel ekonomis, variabel budaya, ada banyak variabel. Karena itu kita pertama, jangan berespon sebelum peristiwa itu berakhir. Ya, boleh dengar? Jangan berespon, don't comment anything after atau sampai until the case itu sudah rampung semua. Kalau nggak kita debat, salah debat juga, sudah marah-marah, sudah pukul meja lagi, marah-marah, salah semua. Nah, kita harus mengumpulkan sejumlah variabel. Ya, mengapa sih tante itu cerewet sekali? Ini contoh. Oh, karena dia dimarah suami. Tunggu dulu. Bukan hanya satu variabel, suaminya marah dia. Pasti banyak variabel. Variabelnya apa? Ya, mungkin tekanan di tempat kerjanya. Mungkin juga karena faktor kesehatannya terganggu. Jadi nggak bisa kita langsung memastikan. Ya, tolong ini diperhatikan untuk orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Tolong bersikap dengan mempertimbangkan variabel-variabel ini. Ya, oke. Nah, contoh variabel intervening antara, misalnya ya, variabel pengaruh ke variabel dipengaruhi. Misalnya, umur itu variabel ini pengaruh. Umur itu mempengaruhi kebiasaan membaca. C. Ternyata ada variabel B, intervening antara. Oh, tergantung Pak. Kalau dia orang berpendidikan, pasti mempengaruhi membaca. Kalau dia orang kurang berpendidikan, nah di sini ya letaknya. Ada variabel intervening. Jadi jangan memutlakkan. Umur mempengaruhi cara membaca. Nah, terlalu cepat. Ini namanya kesimpulan yang gegabah. Tunggu dulu, kemungkinan masih ada variabel-variabel lain yang perlu dipertimbangkan yang mempengaruhi kebiasaan membaca. Satu, pendidikan. Oh, dia doktor. Dia doktor, dia master kok. Biarpun dia sudah berusia, sudah 70 tahun, tapi cara membacanya masih berbeda dengan usia 70 tahun yang tidak bergelar doktor. Misalnya hanya tamat SD Impres. Ya, maka itu jangan memutlakkan. Mari kita mencari ada variabel intervening. Saya harap ini sebenarnya membuat orang bijaksana. Ya. Membuat orang bijaksana, jangan dan tidak suka menghakimi. Tidak cepat menghakimi. Wah, dasar sudah tua, maka membaca seperti itu. Tunggu dulu. Bukan soal tua. Ternyata tua itu masih ada faktor lain. Ya. Oke, atau ada faktor variabel antecedent. Ya, variabel antecedent ini misalnya ini ya. Antecedent itu sebab-sebab yang mempengaruhi-pengaruh. Ini sebab-sebab yang mempengaruhi-pengaruh. Dan pengaruh ini baru mempengaruhi yang dipengaruhi. Coba kembali. Status ekonomi orang tua ternyata mempengaruhi tingkat kecerdasan siswa.
Siswa-siswa yang orang tuanya kurang kuat ekonomi, kecerdasannya kurang. Kenapa? Karena harus ke sawah, kerja keras, kurang waktu belajar, pulang di rumah sudah tidak bisa kerjakan PR, lampu juga nggak lampu terang, mau beli mistar saya sudah susah, beli buku saya susah. Nah, lalu mempengaruhi prestasi. Sedangkan orang tua, anak-anak yang orang tuanya ekonominya kuat, mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Nah, ini namanya, ini variabel antecedent. Ya, pengaruh variabel antecedent. Oke ya, sekali. Variabel antecedent ini sesuatu yang menyebabkan pengaruh. Dan pengaruh itu yang mempengaruhi yang dipengaruhi. Jadi, ilmu ini sangat menolong kita untuk berpikir bijaksana, berpikir cerdas, berpikir cerdas, tidak memutlakkan sesuatu, menyimpulkan terlalu mudah menyimpulkan sesuatu. Tidak demikian, Bapak Ibu. Nah, ini materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, sekian, terima kasih.